Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Kurotayun, NIM C2401211088 dari kelompok 7 SISDP atau Sistem Informasi Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman dan menjelaskan mengenai bahasa Python. Nah, sebelum kita jauh-jauh ke bahasa Python, kita kenalan dulu nih dengan pemrograman. Karena pada SISDP ini, pada sistem informasi ini, nggak lengkap kalau misalkan kita nggak membahas tentang pemrograman. Nah, apa sih pemrograman itu? Pemrograman merupakan suatu cara dalam membuat ataupun menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu menjadi suatu program komputer. Nah, tadi sempat aku mention kalau misalkan di dalam pemrograman ini untuk menghubungkan user atau kita sebagai pengguna dengan komputer yang akan kita gunakan itu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tuh apa sih? Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan sebagai perantara kita sebagai user dan juga dengan sistem yang kita gunakan. Nah, contoh bahasa pemrograman itu ada banyak, seperti C, C++, Java, Python, dan lain-lain. Nah, dari setiap bahasa pemrograman yang ada, mereka tuh memiliki gaya bahasanya yang berbeda-beda dalam menggunakannya. Nah, itu gaya bahasa yang berbeda-beda itu biasa kita kenal juga dengan paradigma pemrograman. Nah, tadi kan aku udah mention user nih atau pengguna. Nah, sebenarnya orang yang membuat program itu bisa kita sebut dengan programmer. Mungkin kita udah nggak asing gitu ya dengan kata programmer. Jadi programmer itu merupakan orang yang membuat program. Sedangkan orang yang menggunakan atau memakai program yang telah dibuat oleh programmer itu adalah user, seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Nah, tadi salah satu bahasa pemrograman itu kan adalah Python. Nah, Python itu apa sih? Jadi, Python itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang mana ditemukan oleh Guido van Rossum, di mana awalnya itu namanya adalah Amoeba. Nah, Python ini dia buat oleh Guido van Rossum pada tahun 1980 dan resmi dirilisnya pada tahun 1991, di mana awalnya Python ini merupakan bahasa script yang dikompilasi menjadi kode biner yang dapat dibaca oleh komputer. Kode biner yang digunakan itu adalah 1 dan 0, di mana 1 itu untuk iya dan 0 untuk tidak. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang multiguna, di mana Python ini berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python juga diklaim sebagai bahasa pemrograman yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, serta sintaksis kode yang sangat jelas. Nah, salah satu sebagai bahasa pemrograman, tentu Python memiliki kelebihannya, yang itu seperti mudah untuk dipelajari, dapat menjalankan program dengan banyak fungsi kompleks di dalamnya dengan mudah, kode yang digunakan juga lebih sedikit dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman yang lain, dan yang terakhir, Python juga mampu mengubah program sulit menjadi lebih mudah. Nah, mungkin tadi kita udah membahas mengenai kelebihan dari bahasa Python. Selain kelebihan, pastinya Python ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari bahasa Python ini dia itu slow speed atau kecepatannya itu sedikit lambat untuk untuk kelas bahasa pemrograman dibandingkan yang lainnya. Terus yang kedua, tidak ramah pada mobile development. Yang ketiga, membutuhkan space memori yang cukup besar. Terus dia itu juga runtime error, dan yang terakhir kesulitan dalam menggunakan bahasa pemrograman lain. Jadi pada Python ini kita cuma bisa menggunakan bahasa yang sudah tersedia aja. Kita nggak bisa menggunakan bahasa pemrograman lain. Kita nggak bisa memasukkan bahasa-bahasa yang sudah kita pelajari sebelumnya ataupun kita tahu sebelumnya di Python ini. Dia juga perlu memori yang cukup besar. Jadi ya memang pada Python ini ada plus minus yang bisa kita yang ada di bahasa Python ini. Nah, pada Python ini juga ada beberapa tipe data. Tipe datanya itu seperti string, di mana string ini merupakan
karakter yang penggunaannya disertai dengan tanda petik. Selanjutnya, ada juga integer, di mana integer ini menyatakan bilangan bulat, dan float yang terakhir itu menyatakan bilangan pecahan. Ada pula boolean, di mana boolean ini menyatakan dua buah nilai true dan satu nilai false. Selain itu, ada juga kompleks yang mana menyatakan angka real dan juga angka imajiner. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa sih kita harus memilih bahasa Python di antara banyaknya bahasa pemrograman lainnya yang tadi udah aku sebutin? Kalau misalkan teman-teman lupa, beberapa bahasa pemrograman lain itu ada C, C++, Java, Basic, Python, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita tuh harus menggunakan Python atau lebih baik menggunakan Python? Jadi, Python itu mudah dimengerti. Yang kedua, ini paling spesial banget, Python itu gratis. Jadi, Python itu kita nggak perlu bayar untuk aplikasinya atau untuk penggunaannya. Yang ketiga, ini tuh dinamis, di mana Python ini dapat dipakai dalam paradigma apapun. Yang keempat, multi-platform. Dan yang kelima banget nih, Python ini juga lagi hype sekarang-sekarang ini dan banyak digunakan oleh banyak orang. Nah, berikut juga bakalan aku tunjukin salah satu hasil atau salah satu screenshot yang telah aku buat sebelumnya pada bahasa pemrograman Python. Ada di sebelah sini. Bisa dilihat di sini, sebenarnya Python itu lebih mudah digunakan dan dia juga nggak perlu kita tulis number angka di depannya itu sebenarnya nggak perlu kita tulis, cuma di sini kita menggunakan angkanya. Dimana sebenarnya perintah-perintah yang kita gunakan di Python itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk pemula karena datanya itu cukup singkat dan mudah dimengerti. Seperti itu. Nah, mungkin berbeda dengan bahasa pemrograman lain, pada bahasa Python ini, kalau misalkan kita telah menyelesaikan skrip yang akan kita jalankan dan pemrograman yang akan kita buat, itu hasilnya itu dia bakalan ada di tab yang sama dan hasilnya itu ada di sebelah kanan dari tabnya. Jadi pada tab tengah itu kita akan menuliskan skrip apa yang akan kita lakukan. Mungkin di sini bisa dilihat saya melakukan perintah untuk bisa merubah suhu dari Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan lain-lain. Di sini bisa juga dilihat perintah-perintah yang saya gunakan juga cukup sederhana, dimana di sini saya cukup memasukkan perintah untuk print, untuk mencetak suhu dalam Reaumur, suhu dalam Fahrenheit, suhu dalam Kelvin. Di sini juga saya tinggal memasukkan rumus perubahan suhu dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, dan juga Celsius ke Kelvin. Nah, dari skrip yang udah saya buat ini nantinya bakalan diolah dan hasilnya bakalan ada di sebelah kanan ini. Bisa kita lihat kalau misalkan hasil yang saya dapatkan itu kalau dengan nilai suhu yang saya masukkan sebanyak 28, kita akan mendapatkan suhu Reaumur sebesar 2,40002 dan juga untuk suhu dalam Fahrenheit sebesar 82,4 derajat Fahrenheit, dan yang terakhir suhu dalam Kelvin sebesar 301 derajat Kelvin. Seperti itu. Ini kalau misalkan kita perhatiin lebih lanjut, memang dia itu cukup sederhana dan juga tampilannya itu lebih berwarna dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalkan kita lihat seperti pada basic, pada pemrograman bahasa basic itu cenderung monoton karena sistemnya DOS dan jadi dia tuh hitam putih. Nah, sedangkan pada Python ini dia tuh tampilannya lebih berwarna dan juga perintahnya lebih mudah untuk dipahami sebagai pemula. Makanya untuk sekarang ini Python ini cenderung lagi hype digunakan oleh banyak orang. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bahasa Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!